Guys, ngomong-ngomong tuh, ini bos laporanku dari 2 hari itu masih masuk dalam prodi. Tapi sampai sekarang tuh tidak pernah ditandatangani. Iya kan? Saya baru kemarin sore bebas masuk. Terus punya lagi dari siang. Terus saya ditandatangani. Jadi langsung disambut di dosen PPB-ku. Kenapa bisa begitu, Le? Berarti tidak sesuai proses itu? Gampang Pak, itu stepnya tuh nanti dari atas, baru itu tidak proses ketemuan. Atas rek, kalau kita yang bulan kumpul malah tenggelam. Itu yang baru-baru kumpulin, bulan diproses gimana? Bukan masalah siapa yang paling siapa sini, tapi siapa yang paling atas. Kayak kamu main tebak-tebakan, nanti laporan tergantung posisi yang Itu nih kasih makan kali kayak tuh usaha kumpul cepat tidak ada gunanya. Ini tugas yang masalah siswa tidak lagi sebenarnya masalahnya ini sama laporan di sama ini sama tadi. Iya, kalau laporan itu masalahnya tidak diproses sesuai urutan, makanya bulan tutup dan dibawa ke dalam. Kalau beasiswa kita ada yang mendaftar awal berkas dari dekat tidak lulus. Nah ini yang mendaftar baru-baru. Soal dalam tanya langsung lulus. Nah, terus apa sih pada gunanya tercapai kumpul semua persyaratannya kalau yang dia bukan pelayanan tapi orang jalur orang dalam? Saya juga begitu cepat kumpul berkasku, lengkap tuh juga dokumenku, baru datang uji. Sedangkan yang daftar mepet itu dia mendapat beasiswa. Bukan masalah waktu, bukan masalah dokumen, bukan masalah akses. Disuruh bantu dipercaya, disuruh disabar, tapi tidak pernah tahu sistemnya bagaimana. Padahal simpel sekali tugasan yang mau diproses secara adil, tidak mau jika juga diprioritaskan. Intinya toh diproses secara adil begitu ya. Kalau daftar duluan ya diproses duluan, kalau berkasnya lengkap dan layak ya lolos. Tapi tuh guys, sebenarnya ini yang dibahas termasuk pelanggaran hak asasi manusia karena hak itu universal, berlaku bersama orang tanpa diskriminasi toh. Maksudnya? Begini, hak itu berarti melekat pada setiap manusia sejak lahir. Kalau tidak dapat dicabut, tidak bisa dibagi-bagi. Prinsipnya kesetaraan berlaku untuk semua orang. Berarti yang kita alami ini diskriminasi. Iya ada yang diistimewakan, ada yang diabaikan. Padahal sama-sama jadi mahasiswa. Jadi bukan soal permasalahan laporan yang lambat ini, Ini soal harkat dan martabat kita sebagai manusia. Sampai sekarang yang rajin kalah sama yang kenal orang. Nah ini juga bagian dari masalah demokrasi. Demokrasi itu sistem yang menghormati hak asasi dan kebebasan fundamental. itu yang bikin capek, bukan masalah waktunya, tapi tidak tahu siapa yang mau dipercaya. Kalau begitu terus toh, nanti yang curang dianggap biasa, sedangkan yang nurut dianggap bodoh. Dan dia itu bikin semua makin rusak. Diskriminasi itu terus terjadi kalau kita tidak bicara. Tidak mau jika diistimewakan, cuma mau foto itu laporan sama beasiswa diproses secara adil, sesuai dengan urutan. Bukan cuma itu, tapi semua pengurusan itu dikasihan. Itu juga bagian dari hak asasi toh, diperlakukan dengan setara. Betul itu, kalau dalam demokrasi itu ada hak kita itu berbicara sama mengajukan petisi, punya pihak untuk berpartisipasi. Sementara tuliskan surat terbuka ini bukan untuk marah-marah, tapi biar ada suara dari kita supaya sistem ini tidak terus-terusan begini. Bukan mencari musuh, tapi tuh biar ada yang dengar. Ini tuh syarat bermusyawarah kepada pihak kampus. Ini bagian demokrasi. Kita tidak diam, kita bicara. Mulai dari laporan PDKM saja, siapa tahu kampus bisa belajar menghargai giliran. Karena suara mahasiswa itu sekecil apapun tetap punya nilai. Ini hak kita untuk berpartisipasi. Yang kita lakukan ini contoh kecil penyerapan demokrasi dan kehidupan sehari-hari bermusyawarah, menghargai pendapat dan sudah melakukan